Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Umi Hafiz Akmal. Hai hai hai. Lama banget ya saya nggak sharing-sharing di YouTube. Oke. Kali ini saya cuma mau sharing tentang instrumen sebuah investasi. Pada saat ini yang seperti kita ketahui bahwasannya Corona melemahkan perekonomian, tidak hanya perekonomian sebuah bangsa, tetapi juga perekonomian kita sebagai rakyat biasa. Kenapa seperti itu? Karena banyaknya aktivitas perekonomian yang terhenti dengan adanya wabah ini. Di sini saya tidak mau bahas lanjut di soal coronanya. Semua pasti tahu tentang permasalahan ini. Yang saya mau bahas kali ini yaitu kita sebagai rakyat biasa. Bagaimana caranya kita mengelola keuangan dengan bijak. Jadi selama kita kerja, selama kita punya uang, selama kita punya sumber pendapatan, please kelola uang dengan baik. Kenapa saya bilang kelola uang dengan baik? Karena kalau udah tiba-tiba sesuatu tidak terduga seperti ini terjadi, kemana lagi kalau bukan tabungan yang kita cari? Kemana lagi uang yang bakalan kita samperin? Misalnya tiba-tiba di PHK, kita mau buka usaha, terus kita nggak punya tabungan, kita mau muter kemana? Ada istilah, jangan menaruh di telur di satu tempat, karena kalau semisal terjadi sesuatu atau istilahnya jatuh, akan pecah semuanya. Gitu. Maka dari itu pintar-pintar kita menaruh instrumen keuangan kita di berbagai tempat. Saya akan mencontohkan saya pribadi, ini testimoni saya pribadi. Dulu tahun 2017 saya masih jadi karyawan. Yang awalnya sih kayak kepaksa gitu. Cuman ya udahlah kayak gitu. Saya coba sebenarnya ini adalah sebuah investment atau sebuah insurance, cuman ada program yang namanya investasi 3N network, investasi insurance investment income. Cuman saya tuh hanya tertarik di income sama investmentnya, karena kayak namanya insurance ini karena bukan untuk insurance kayak kesehatan kayak gitu, tapi kayak insurance cover ketika semisal si nasabah ini meninggal dunia. Ya kalau meninggal siapa juga yang dikuatin, bukan kita kan, kayak gitu. Jadi ya udahlah kayak gitu. Jadi saya tidak fokus di situnya, jadi fokus di investmentnya sama income-nya. Saya coba jalanin, ternyata saya tuh dapat rezeki dari situ. Jadi saya nabung, satu gaji pertama saya kerja saya tabung, karena kan mau langsung investasi 21 juta itu kan nggak punya uang. Jadi saya cicil, karena di situ memang bisa nyicil gitu, bisa bayar cash langsung, bisa dicicil selama 5 tahun kayak gitu. Nah di situ saya coba nabung terus sampai pada saat ini saya sudah lagi nggak jadi karyawan. Ketika saya iseng-iseng membuka tabungan itu di aplikasinya,
Masya Allah banget kayak gitu. Kenapa saya bilang Masya Allah banget kayak gitu? Karena di situ jelas-jelas banget kalau tabungan itu sudah istilahnya bisa lah kalau dapat satu motor kayak gitu. Padahal saya itu tabungan itu jelas dari hasil income yang saya ngejalanin istilahnya. eh, saya ajak teman juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yaitu dengan menabung ataupun itu, dan saya tuh dapat income kayak gitu. Nah dari income itu saya putar lagi ke situ, ya lebihnya ya masuklah ke kantong maksudnya saya putar lagi ke situ. Jadi itu asli murni dari uang dari situ keputar ke situ. Dan alhamdulillah banget lah, aku jadi kayak ya Allah aku beruntung banget ya gitu. Saya ambil keputusan di saat diajak orang yang tidak saya kenal untuk melakukan investment kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman, saya tidak menganjurkan untuk percaya kepada orang-orang yang baru kita kenal, tetapi setidaknya kalau kita dikasih peluang sama orang lain, jangan menutup diri. Ayo kita buka, kita open, kita dengarkan, kita pelajarin, dan kita cari tahu dulu seluk-beluknya, yakinkan diri dulu kayak gitu. Jadi jangan hanya karena di yang namanya orang ya meyakinkan pasti banyak cara, ya kita boleh tampung semua ya ya ya. Tips dari saya, jangan lupa searching, sekarang aja zaman canggih, cari dulu kebenarannya ininya, terus lihat persentase, kan ada pro dan kontra, lebih bagus lebih banyakkan yang mana. Terus kita berkaca kepada orang-orang yang istilahnya yang udah sukses atau melakukan. Jadi saya ketika saya mau ngetes nih perusahaan, saya ikut, saya lihat dulu, habis itu saya gabung. Kurang puas di situ, saya juga cari kantornya dulu karena kebetulan kantornya dekat, saya datengin. Terus kebetulan karena aku punya 2 ID satunya punya suami, punya saya sebelum nikah kan, ternyata bisa cair kayak gitu. Dari situ terus keyakinan semakin bertambah. Jadi sekarang tuh kayak nggak ada kayak 100% nggak ada kewaswasan sama sekali kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan para senior, leader kayak gitu, memang betul adanya seperti itu kayak gitu. Bahwasannya perusahaan ini mengalami berkali-kali krisis moneter tetap berdiri kokoh. Berarti kan manajemen keuangannya, pemutaran keuangannya, pengelolaan keuangannya itu benar-benar bagus dong kayak gitu. Dari situ saya belajar, dan saya alhamdulillah di musim saat ini kayak gitu masih diperlihatkan, ini loh uang kamu selama kamu menyisihkan kayak gitu. Jadi saya bersyukur banget. Dan tidak hanya di situ, kalau kalian mau istilahnya mengalokasikan keuangan, nggak perlu sama kayak saya. Bisa istilahnya kalau uang ditaruh itu kan istilahnya cepat habis, bahkan mungkin tidak bisa bertahan lama. Taruh di emas. Sekarang kan zaman canggih, mungkin kalian nggak sempat beli emas secara berbentuk, bisa kalian beli emas berupa tabungan emas, atau kalian bisa beli tabungan emas lalu cetak, terus kalian bisa request untuk di pick up ke rumah. Jadi istilahnya bisalah kalian lakukan hal seperti itu kayak gitu. Saya juga melakukan hal kayak gitu, cuman kalau punya saya itu emasnya berbentuk, jadi istilahnya saya ada yang tabungan emas ada, cuman rata-rata punya saya tuh yang dipakai, karena kadang saya kadang pengen pakai emas gitu. Jadi saya buat sekali buat kadang dipakai, jadi buat simpanan juga kayak gitu. Alhamdulillah di waktu
masa kesusahan ada 3 biji emas yang sudah saya keluarkan. Ya itulah manfaat kita melokasikan keuangan kita. Jadi ketika kita punya uang, jangan dihabiskan total kayak gitu. Dan jangan lupa sedekah juga lah, karena kan tabungan kita nggak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Intinya ketika kita terima gaji, langsung pilih pos-posnya masing-masing kayak gitu. Terus kita sebagai ibu rumah tangga harus di zaman teknologi itu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin kayak gitu. Kita cari-cari peluang, ya pokoknya cari relasi lah untuk pengembangan diri kayak gitu. Karena kita nggak tahu, yang namanya suami bukan sumber ATM satu-satunya. Jadi harus pintar-pintarnya. Kalau saya sendiri, kalau untuk tabungan emas saya pakainya yang di Tamasya. Pegadaian juga bisa, tapi kalau untuk investment saya bergabung di PT Sentral Asia Raya, PT Sentral Asia Raya atau KAR, tapi saya ikut di programnya Trade and Network Insurance Investment Income. Jadi ikut di situnya saya, jadi nggak lebih ke insurance ke untuk kayak kesehatan, pendidikan, nggak ikut di situnya, saya ikut ke bagian situnya. Terus manfaatkan sosial media berjualan, nggak apa-apa lah, keuntungan 20.000, 10.000 bisa dapat tempe kan. Kenapa sih bilang kayak gitu? Karena saya pertama kali saya mikir bagaimana caranya duit 500.000 cukup sebulan di dapur. Maksudnya hidup di kota Jakarta tuh kan duit segitu nggak cukup. Ternyata memang benar. Terus saya mau bersin. Terus saya coba jualan, kayak jualan baju, skincare, apa aja lah yang mau jadi uang kayak gitu saya jual. Ya lumayan lah, keuntungan 20.000, 30.000 kayak gitu. Istilahnya nutut banget kayak gitu. Pokoknya buat mama yang di luar sana, semangat dan jangan lupa ya, pintar-pintar melokasikan keuangan, karena kita nggak tahu ke depannya. Kalau tidak bermanfaat buat kita, masih bermanfaat buat anaknya kayak gitu. Tapi jangan sampai suaminya yang menikmati, nanti buat istri barunya. Harus pintar ya. Itu lah sharing-sharingnya Umi Hafiz Akmal tentang mengalokasikan keuangan kita di dalam rumah tangga ya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf karena keterbatasan saya sebagai hambanya Allah. Kalaupun ada kesempurnaan, itu hanya milik Allah. Sekian ya. Kalau misal ada tambahan atau saran atau kritikan, silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.